Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhraj al-Imam al-Bukhari, qul fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang pertama Kiai Haji Syafi'i Kamil, yang kedua guru kita juga Kiai Haji Abdul Latif Kamil, dan juga guru kita Haji Abdul Syakur, dan juga saya hormati sahibul bait, abang saya yang 3 hari yang lalu kakek kami atau orang tua kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum engkau ngaji limin, segala amal ibadah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburikan radhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin tidak panjang-panjang, sekitar 10 menit saja. Namun hari ketiga ini kita semakin yakin, semakin kuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita adalah makhluk, bahwa kita adalah hamba, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surah Insan yang saya bacakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya kita ini sebetulnya dulunya tidak ada, maka akan kembali kepada tidak ada. Jadi kita dari tidak ada akan kembali kepada tidak ada. Dan itu sangat tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada kalian wahai manusia satu waktu dari masa, lam yakun syai'an madhkura, kita itu belum bisa disebut sesuatu. Lam yakun syai'an, kita belum menjadi sesuatu, madhkura yang disebut. Jadi kita belum menjadi makhluk, kita belum menjadi manusia, kita belum menjadi apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, itu tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Karena itu maka saya Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kita itu min adam, dari tidak ada, kemudian akhrajallah, Allah menciptakan kita menjadi ada. Jadi sesuatu yang tidak ada tidak mungkin akan ada terus. Kita punya motor, suatu motor itu akan ketinggalan dulu. Imma kita yang meninggal, imma motornya hilang. Tahu gitu ya? Atau kalau nggak hilang, ganti dari Vario menjadi Beat, dari Beat menjadi mobil. Itu kayak gitu, itu dunia ini. Karena memang kita dari tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali. Dari tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada lagi, kemudian menjadi ada lagi. Nanti saya ingat dulu Al-Maghfurah Kiai Haji Mursyid Kamil, guru kita, dulu ketika takziah di rumah saya di hari ke-7, beliau saya minta untuk tausiah di rumah saya. Beliau menyampaikan satu ayat, sampai sekarang saya masih ingat ayat itu, karena surah Al-Baqarah, di awal ayat surah Al-Baqarah di ayat 27 atau 28, beliau menyampaikan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata
Fa'ahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Ini beliau sampaikan di rumah saya ketika itu. Beliau menyampaikan, kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian itu, walaupun khitabnya ayat ini kalau kita lihat ditujukan kepada orang-orang kafir dan orang munafik. Tapi Al-Quran ketika bicara, karena berbicara sifat, maka kita juga. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kalian sudah amwat. Kita itu enggak ada. Ibnu Katsir menafsirkan amwat itu tidak ada kita. Amwat itu enggak ada. Summa yuhyikum. Kemudian kita diciptakan menjadi ada. Kemudian ditiadakan lagi, kemudian menjadi ada lagi di alam, beda alam juga nanti. Nah, beliau ketika menyampaikan itu mengingatkan kepada kita, ya Mursyid Kamil, mengingatkan kepada kita bahwasanya hadir di hari ketujuh ini semestinya kekuatan tauhid kita, kekuatan akidah kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak mungkin bisa kekal di dunia semakin kuat. Karena itu maka ketika kita hadir, ini buat kita ini, ketika kita hadir di majlis-majlis seperti ini nih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mestinya yang penting buat kita, bukan buat almarhum. Almarhum cukup kita doakan sudah. Karena sudah selesai urusannya di dunia. Urusannya sudah selesai di dunia. Nah tinggal kita persoalannya ini, yang masih hidup, yang masih ingkar mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berbuat dosa. Maka ketika kita hadir di majlis-majlis seperti ini sebetulnya untuk mengingatkan kepada kita. Karena itu maka setiap kali kita hadir mensolat jenazah, biasanya hampir dipastikan itu akan dibaca hadis Rasulullah SAW yang senantiasa mengingatkan kita. Kafa bil mauti wa'idun. Ingat semua itu. Kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu menjadi nasihat yang terbaik buat kita. Karena buat kita sebetulnya bukan untuk almarhum. Almarhum sudah cukup, kita doakan dia. Karena memang yang dibutuhkan itu. Nah, tinggal kita mengingatkan kepada kita. Karena itu maka kita hadir di majlis hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai mungkin hari ketujuh, sampai nanti 10 hari, 100 hari, untuk mengingatkan kita sebetulnya yang masih hidup, yang nanti kita juga bisa jadi kita juga akan ditahlilkan seperti ini juga. Jadi mengingatkan kepada kita. Karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati, pernah mewasiatkan kepada seorang pemuda, bukan orang tua ini, ya mohon maaf ini. Jadi anak muda. Siapa itu? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah itu seorang sahabat. Bapaknya Abdullah, abahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu maka setiap kali kita melihat anaknya sahabat, bapaknya sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Karena dua-duanya adalah sahabat. Abdullah bin Umar itu dinasihati umur berapa? Umur 12 tahun. Dalam satu riwayat 12 tahun umurnya. Dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat umur 12 tahun, kalau kita berarti umur SD ya. Tapi kira-kira kalau kita pikirkan ada nggak orang tua yang menasihati seperti ini kepada anak umur 12 tahun? Nasihatnya adalah sambil memegang pundak Abdullah bin Umar, dipegang pundaknya. Ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Nah, diterima Imam Bukhari. Wahai Abdullah bin Umar, hiduplah kamu di dunia itu seperti orang asing, numpang kita. Au abiru sabilin, atau seperti orang nyebrang jalan. Selintas Rasulullah menggambarkannya. Pertama digambarkan, jangan pernah kamu merasa nyaman di dunia, karena dunia akan kamu tinggalkan. Maka ibaratnya adalah seperti kita nyebrang jalan, bisa kita lewatkan dengan cepat mungkin. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di 3 atau 4 jam berikutnya, atau bahkan mungkin 5 atau 6 menit berikutnya. Karena ini diingatkan oleh Rasulullah SAW bukan kepada orang tua. Jadi diwasiatkan. Kalau bahasa orang Arab itu bisa ditalkin. Jadi anak ditalkin kun ka'annaka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabilin. Anak umur 12 tahun. Kemudian diikuti oleh para ulama kita. Ulama kita ada yang menasih anaknya umur 9 tahun. Senantiasa sudah mengucapkan Allahu syahidi. Allahu syahidi. Allahu muttali'un alayya. Dinasihat ya Allah,
Ya wahai anakku, ucapkan senantiasa mengatakan Allahu syahidi, ya Allah yang memperhatikan aku. Terus Allah mutun alayya, Allah yang senantiasa akan mengetahui apa yang saya lakukan. Itu ditalkin kepada anaknya, anak umur 9 dan juga anak umur 12 tahun. Kalau kita kira-kira anak-anak kita umur 9 tahun, kita kasih apa itu? Umur 12 tahun dikasih apa itu? Nah begitu kebiasaan para ulama kita dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena yang penting adalah untuk kita yang masih hidup. Sehingga nanti muncul generasi-generasi ketika dia hidup di dunia, yang dia ingat bagaimana nanti untuk kehidupan abadi dia di alam kubur dalam akhirat. Karena itu maka ketika Rasulullah SAW mengingatkan ciri orang yang cerdas itu cuma 2 cirinya. Pertama adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah pertama orang yang mau mengoreksi dirinya, bukan pintar mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua adalah perbuatannya, perkataannya, ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, dia lakukan itu pertimbangannya adalah bagaimana pertanggungan jawab saya di akhirat nanti. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi dia berbuat untuk bekal setelah kehidupan dirinya. Itu orang cerdas cuma 2 contohnya. Cirinya cuma 2. 1, dia mampu mengoreksi dirinya. Yang kedua, perbuatannya senantiasa dia gunakan bagaimana nanti untuk kehidupan di alam kubur nanti. Persiapan itu. Karena itu maka ketika orang-orang yang cerdas rohaninya, maka seluruh perbuatannya, pertimbangannya adalah bagaimana nanti saya pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka perbanyak kita memberikan bekas-bekas atau asar yang baik dalam kehidupan kita. Nah almarhum ini, saya mendengar cerita dari orang tua saya dulu. Jadi almarhum ngaji Livin ini sering ke rumah itu kalau lagi acara-acara itu di rumah, selalu senantiasa hadir di awal. Dulu ada haflatul imtihan, haflatul imtihan ya, atau haflatul imtihan ya. Di madrasah Bidaiyah itu selalu ada di akhir-akhir itu ada namanya kita imtihan dulu itu. Nah itu selalu saja yang buat panggung itu beliau itu datang paling dulu, paling dulu untuk membantu kita pelaksanaan imtihan itu. Orang tua saya cerita begitu. Dan bahkan itu apa kata orang tua saya, kalau kadang-kadang dari sini tuh bawa cangkul sendiri ke rumah itu untuk mensukseskan acara-acara itu. Setiap acara-acara mau maulid atau apa pasti beliau hadir di sana untuk membantu pelaksanaan itu. Nah ini asarnya baik. Jadi begitu saya mendapat cerita itu luar biasa. Sehingga buatlah cerita-cerita yang baik untuk kita. Karena itu maka dari mulai kecil kita talkinkan anak-anak kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di mana kita untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Karena itu maka ketika kita hadir di acara-acara seperti ini, tahlil baik itu 7 hari, kemudian waktu yang nanti sampai 40 hari, sebetulnya untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ini adalah menjadi pengingat kita bahwa kita adalah makhluk dan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.